Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Ramadan, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas pengantar filsafat 3B. Baiklah, pada video ini saya akan memberikan beberapa contoh berfilsafat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh berfilsafat dengan berpikir kritis. Kedua, berpikir radikal. Ketiga, berpikir logis. Dan keempat, bertindak bebas serta bertanggung jawab. Yang pertama yaitu berpikir kritis, yaitu berpikir yang jelas berdasarkan bukti dan fakta apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jika kita tidak berpikir kritis, maka kita bakalan mudah dihasut, bakalan mudah diprovokasi, bakalan mudah diadu domba, dan bahkan mudah ditipu. Nah, jadi ini pentingnya berpikir kritis. Contohnya, saya seorang yang gemuk, mendapatkan bulian gitu, dan saya ingin menurunkan berat badan. Suatu ketika saya mendapat sebuah iklan produk penurun berat badan, dalam seminggu turun 10 kilo bahkan lebih gitu. Nah, di sini saya terobsesi untuk buat membeli obatnya dengan harga yang begitu mahal. Nah, suatu saat jika saya tidak berpikir kritis, maka bakalan timbul penyesalan dan kerugian. Nah, sebaliknya jika saya berpikir kritis, maka saya akan bertanya-tanya, obat ini diproduksi oleh PT apa, komposisi obatnya apa saja, terus kemudian efek samping dari obat ini apa, kemudian testimoni-testimoni orang yang telah menggunakan produk ini bagaimana gitu. Nah, jadi kita harus mengumpulkan semua buktinya agar terbukti obat ini benar-benar manjur atau tidak gitu. Nah, ini adalah contoh berfilsafat dalam berpikir kritis. Kedua yaitu berpikir radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya atau sampai ke hakikatnya. Contohnya, kita dalam sebuah organisasi mengadakan rapat, kemudian ada beberapa perbedaan pendapat antara kita dan beberapa teman yang lain berbeda pendapat dalam suatu permasalahan, maka kita harus mencari dasar atau akar dari permasalahan tersebut. Lalu beberapa pendapat tersebut kita gabungkan, maka kita ambil satu pendapat dan tarik kesimpulan tanpa adanya perpecahan dan perdebatan yang panjang gitu. Nah, ini adalah contoh berfilsafat dengan berpikir radikal. Kemudian adapun contoh berfilsafat dengan berpikir logis. Berpikir logis, kita berpikir sesuai dengan logika atau ilmiah gitu. Nah, jika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan yang di luar nalar, maka kita terutama harus menggunakan akal. Masuk akal nggak permasalahan ini gitu. Contohnya, masih banyak nih, jika ada orang sakit parah di daerah kita, nah banyak masyarakat kita mengaitkannya dengan hal-hal goib gitu. Mungkin ada yang kena santet, ada yang kena guna-guna dan lain sebagainya macamnya. Nah, sebenarnya simple gitu. Ada orang sakit, kita bawa ke dokter, diperiksa dan keluar hasilnya, dan ternyata mereka penyebab sakitnya itu gara-gara ini, dan gara-gara ini. Jadi jelas gitu. Ini loh faktanya, datanya gitu, sesuai dengan alam ilmiahnya gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk berpikir dengan logis. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bertindak bebas dan bertanggung jawab. Kita manusia hidup ini memilih. Nah, kita berhak memilih apa yang kita inginkan. Kita mempunyai hak pilih. Nah, dan jika suatu ketika kita apa yang kita pilih tersebut, nah itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kita harus siap dengan apa yang kita pilih. Contohnya, ketika kita dibebaskan oleh orang tua untuk kuliah di jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir di kampus UIN Syarif Hidayatullah, maka kewajibannya apa? Kewajibannya kita harus belajar yang rajin, kita harus membuat tugas-tugas yang dikasih sama dosen, kita harus rajin membaca, kita harus menuruti semua alur perkuliahan dengan baik. Nah, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita dalam
ini adalah salah satu tanggung jawab kita terhadap apa yang telah kita pilih tadi. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada 2 pekan lalu, itu kita mempelajari apa itu anomi, heteronomi, sosionomi, dan otonomi. Nah, adapun heteronomi yaitu seseorang bertindak tergantung figur, mungkin orang tua, guru, paman, dan lain-lain. Kemudian sosionomi seseorang bertindak tergantung kelompok. Dan yang terakhir yaitu otonomi, ini merupakan sikap moral tertinggi dalam mengambil keputusan, mana ini diambil keputusan oleh diri sendiri, tidak tergantung siapapun dan tidak tergantung kelompok atau kelompok manapun gitu. Nah, ini adalah kita harus mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.